Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi nih. Dan sekarang saya mau sharing seperti biasa kegiatan saya pagi hari, khususnya kegiatan di dapur ya mams, kesibukan di dapur. Ini saya lagi masak puding buat anak-anak, cemilan anak-anak, puding coklat. Saya pakai yang instan aja, jadi ini tinggal modal ngerebus dan ditambah air gitu ya mams. Sebelum lanjut masak-masaknya, sekarang saya mau cuci panci dulu ya mams. Tadi bekas ngerebus puding, jadi biar area cucian piringnya rapi dan juga bersih dulu nih. Nantinya kalau area cucian piringnya udah bersih, masak-masaknya juga jadi nggak terlalu pusing gitu ya, ngelihat banyak yang berantakan. Nah tadi pagi juga saya sempat beli beberapa bumbu kayak bawang merah, bawang putih, jahe, terus cabai dan juga sepotong tempe. Jadi rencananya hari ini saya mau masak 3 menu simple aja. Dan yang istimewanya saya mau nyobain bikin sambal embe atau sambal khas Bali gitu ya mams. Terinspirasi dari channel YouTube-nya Rans Entertainment waktu Mama Gigi masak sambal embe gitu. Jadi pengen, kayaknya kok enak banget gitu. Dan ini ada ayam. Ini semalam pas suami beli ya. Jadi abis dia beli susu, ternyata dia juga sekalian beli ayam. Udah dipotong juga untungnya nih ya. Jadi sekarang tinggal saya eksekusi. Tadi juga sempat nanyain mau dimasak apa ayamnya, gitu kan pura-puranya. Kata dia semur aja. Oh ya udah. Nah ini ayamnya setelah dicuci bersih, saya kucurin jeruk nipis dulu ya mams, biar nggak amis dan juga lendir-lendirnya bisa hilang. Kemudian saya tambahkan juga garam dan juga lada buat marinasi sekalian ya mams. Lanjut, sekarang saya mau nyiapin bumbu-bumbunya. Ini mau saya kupas-kupasin bawang merahnya dan juga bawang putihnya ya mams. Nah sekarang saya mau buat bumbu dasar putih untuk masak semur ayam. Ada bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Ini mau saya haluskan saja pakai blender. Terus kalian nanti bumbunya saya pakai juga untuk bikin sayurannya. Nah kali ini saya mau masak capcay aja mams, pakai bumbu dasar putih juga. Jadi satu bumbu untuk semuanya gitu. Nah waktu itu pernah ada yang nanya kenapa sih nggak nyetok bumbu dasar putih kayak teman-teman yang lain gitu. Nah sebenarnya saya pengen juga sih mams nyetok bumbu dasar putih, cuman setelah saya pikir-pikir masakan saya tuh lebih banyak bumbu iris gitu ya, dan saya sebenarnya lebih suka bumbu iris gitu. Jadi takutnya nanti udah capek-capek tenaga, itu kan tenaga juga ya bikin ngupas-ngupasin bawang dan segala macem, takutnya bumbunya malah mubazir gitu ya, nggak digunakan terus gitu. Padahal kalau kita udah bikin bumbu dasar putih yang banyak terus kita stok di kulkas, walaupun pertamanya itu makan waktu, tapi nanti masaknya juga pasti lebih cepat ya mams. Tapi balik lagi itu selera masing-masing lah ya. Nah ini ayamnya tadi sebelumnya saya goreng dulu pakai minyak. Kebetulan minyaknya habis, jadi tadi saya pakai semprotan. Lumayan banyak tuh tadi nyemprotnya. Ini sengaja digoreng biar dia kulitnya agak coklat gitu ya mams. Kemudian saya masukkan bumbu dasar putih yang tadi sudah saya haluskan sekitar 3 sendok makan. Lalu ditumis-tumis bumbunya sampai harum, sampai mateng dan berubah warna gitu.
Lanjut, ini saya kasih kecap manis. Ini kecapnya tadinya ditaruh di kulkas ya Mam, jadinya agak beku, ngeluarinnya agak susah. Kemudian ini saya tambahkan air dan masak seperti biasa. Kita masak semur atau ayam kecap gitu ya. Tadinya tuh sebenarnya ini pengennya dimasak pakai bumbu iris gitu ya Mam, pakai bawang bombay, terus semua bawang saya iris-iris. Tapi tadi di tukang sayur lagi nggak ada bawang bombay Mams, jadi ya udah pakai bumbu kemiri aja atau bumbu dasar putih. Mau nggak mau harus di blender ya kalau kita pakai kemiri. Lanjut di wajan sebelahnya, ini saya mau mulai masak sayur capcaynya ya Mams. Nah untuk sayurannya ini sebenarnya stok frozen nih Mams. Jadi ini sayurannya udah diblansir atau sudah direbus setengah mateng gitu ya. Kemudian ditaruh di freezer. Jadi sekarang ini tinggal masak sebentar aja sih. Nah untuk bumbunya standar aja, saya pakai saus tiram, terus lada. Ini ladanya udah penghabisan lagi. Kemudian saya kasih kaldu jamur, garam dan juga gula. Dan nanti untuk pengental kuahnya saya pakai larutan tepung maizena. Tapi di sini lagi nggak punya tepung maizena ya Mams, jadi saya pakai larutan tepung tapioka aja. Lanjut, ini semur ayamnya mau saya kasih bumbu, garam, gula, terus juga lada. Kebetulan karena lada putihnya habis, ini saya pakai lada hitam ya Mams. Dan ini saya nggak pakai rempah-rempah lainnya kayak kayu manis, cengkeh gitu-gitu saya nggak pakai. Jadi bener-bener ini aja kecap sama bumbu-bumbu penyedap. Jadi mau tempe nggak? Lanjut, menu yang jarang ketinggalan, ini tempe goreng tepung. Lanjut, ini dia bintang tamunya kali ini. Saya lagi mau nyobain masak sambal embe. Ini udah saya siapin bawang-bawangan dan juga cabe. Dan pakai terasi juga Mam sama garam. Jadi kalau sambal embe itu yang saya lihat di YouTube ya, semuanya diiris-iris, bawang merah, bawang putih dan juga cabe-cabeannya. Kemudian nanti terasi dan juga garamnya diremes-remes atau dicampur gitu ya antara terasi sama garam. Kemudian baru bahan-bahan ini digoreng. Nah dari hasil lihat-lihat YouTube ya, jadi ada beberapa cara bikin sambal embe ini. Ada yang sistemnya digorengnya satu-satu gitu ya Mam. Jadi pertama kita goreng bawang merahnya dulu, kemudian setelah mateng ditiriskan minyaknya disaring gitu ya. Kemudian lanjut goreng bawang putih, ditiriskan, lalu lanjut goreng cabai, ditiriskan, dan terakhir goreng terasi, lalu kemudian ditiriskan, dan yang terakhir baru diaduk-aduk. Jadi kalau menurut saya kalau cara seperti itu mungkin lebih sehat ya karena minyaknya sedikit. Tapi kali ini saya mau pakai caranya, ini bener-bener ngikutin channel YouTube-nya Rans Entertainment. Semuanya saya goreng jadi satu ya Mams, tapi memang dibedain ya. Awal-awal dimasukin dulu bawang merahnya, setelah setengah garing gitu ya, jadi jangan sampai jadi bawang merah. Kemudian baru dimasukkan bawang putih sampai layu, kemudian baru dimasukkan cabai sampai layu, dan yang terakhir dimasukkan garam dan juga terasinya.
Dimasak-masak-masak, aduk-aduk, icip-icip rasanya udah oke, baru deh diangkat. Nah, mungkin di sini ada moms dan teman-teman semua yang dari Bali atau lebih paham banget ya tentang resep sambal embe ini, bisa dikoreksi kalau saya salah ya moms. Nah, ini dia sambal embeknya sudah matang. Saatnya sekarang kita rapihin mejanya. Dan alhamdulillah menu untuk hari ini sudah matang semua ya moms. Ada semur ayam, capcay, terus juga sambal embek, dan yang terakhir tempe goreng tepung. Ini sambalnya menggoda banget sih, benar-benar baunya tuh pengen cepet-cepet makan gitu moms. Pengen cepet-cepet ngambil nasi panas rasanya. Oke deh moms dan teman-teman semua, sebelum dilanjut, jika mam berkenan boleh dong bantu subscribe channel saya, klik lonceng notifikasinya, dan juga bisa follow Instagram saya @julinajp. Terima kasih. Oke lanjut ya moms, setelah masak-masak tadi di dapur, terus saya mandi, ganti baju biar nggak bau bawang ya. Sekarang saya mau makan. Ini mau saya review juga ya, gimana sih rasanya sambal embe pertama kali coba. Jadi mohon maaf sebelumnya ya Mams, sebenarnya tadi ini pengen live gitu ya, ngomong langsung, tapi Syaki lagi asik nonton TV, berisik banget Mams. Jadi ya udah, ini saya dubbing ya. Oke, suapan pertama kayaknya saya bikinnya agak keasinan ya Mams. Jadi tadi sebenarnya sudah bener ya, pas saya campur terasi dan juga garamnya, harusnya nggak usah ditambahin lagi garam. Ini rasanya jadi sedikit keasinan, tapi surprise, enak banget Mams. Apalagi untuk Mams dan teman-teman yang suka terasi gitu ya. Ini bisa jadi alternatif sambal kalau kita lagi males-males ngulek gitu ya Mams. Dan yang bikin enak itu ternyata bawangnya Mams. Jadi kalau nanti Mams mau bikin, banyakin deh bawangnya, bawang merah dan juga bawang putihnya. Jadi tuh rasa-rasanya lebih apa ya, enak deh pokoknya. Nah, ini penampakan bawang-bawangannya ya Mams. Jadi untuk goreng bawang merahnya pun jangan sampai garing seperti kita masak bawang merah ya. Jadi ada sedikit garing dan juga sedikit campur layu-layunya gitu ya Mams. Jadi aroma bawangnya tuh berasa banget enak. Dicampur sama terasinya itu udah enak banget Mams. Nah, ini suapan lagi berikutnya. Jadi kalau kita makan pakai sambal ini sebenarnya nggak usah lauk-lauk macem-macem deh, pakai nasi anget aja sama telur dadar itu udah parah banget sih, enak banget pastinya Mams. Suapan berikutnya, wah ini kacau banget sih, emang bener-bener parah Mams, recommended. Saya baru tahu, baru nyobain sambal ini kemana aja ya, norak deh. Jadi buat alternatif sambal ini wajib dicoba. Nanti kalau Mams sudah coba dan juga suka ternyata rasanya, boleh kasih tahu saya di Instagram ya, di tag Instagram saya. Oke deh Mams dan teman-teman semua, saya mau lanjut makan dulu. Kayaknya saya bakalan nambah nasi ini kayaknya. Terima kasih untuk Mams dan teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga bisa bermanfaat ya Mams, walaupun sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.